Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Febrianti Eka Nanda Putri, NIM 9322089919 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kegiatan magang 1. Poin A, pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Nomor 1, perilaku siswa di dalam kelas. Pandemi COVID-19 memaksakan kebijakan social distancing untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Perpanjangan masa darurat COVID-19 membuat waktu belajar dari rumah bagi peserta didik semakin bertambah. Konsekuensinya, guru perlu mendesain pembelajaran dari jarak jauh yang variatif dan tidak membosankan. Begitu pula dengan MTSN 3 Kediri. Dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran e-learning dan WhatsApp, MTSN 3 Kediri melakukan pembelajaran daring untuk memudahkan guru memberikan materi, memberikan tugas, dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap siswa. Menurut hasil pengamatan terhadap siswa MTSN 3 Kediri, perilaku siswa di dalam kelas sudah cukup baik. Siswa aktif dan semangat dalam proses pembelajaran di kelas, seperti menjawab pertanyaan guru, diskusi, dan lain-lain. Meskipun ada beberapa siswa yang masih kurang merespon saat pembelajaran daring. Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi siswa dalam pembelajaran daring, sehingga mereka kurang memberikan respon terhadap guru. Di antaranya, nomor 1, kemandirian belajar siswa di rumah tidak dapat sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Kemandirian belajar menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dalam pembelajaran daring. Keterbatasan untuk bertatap muka langsung dengan guru membuat siswa harus mandiri dalam memahami materi dan mengerjakan tugas yang ada. Tentu, pembelajaran daring tidak dapat segera mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karenanya, pendampingan dari orang tua diperlukan dalam proses pembelajaran daring. Meskipun hal ini tidak mudah, karena orang tua siswa juga harus dapat berperan selayaknya seorang guru pengampu materi pelajaran. Jika orang tua dapat berperan dengan baik dalam mendampingi anaknya, permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Namun sebaliknya, jika orang tua juga mempunyai keterbatasan, misalnya gaptek, latar belakang pendidikan yang rendah, permasalahan yang muncul akan memberikan masalah yang baru lainnya. Kedua, tidak semua siswa mempunyai handphone, sehingga di saat pembelajaran daring mereka menggunakan handphone milik orang tua. Handphone merupakan alat utama yang digunakan untuk pembelajaran daring, tetapi tidak semua siswa mempunyai alat komunikasi ini. Akibatnya, siswa tidak punya fasilitas pembelajaran daring. Dan yang ketiga, pembelajaran daring biasanya terkendala dengan sinyal internet yang tidak stabil dan kuota yang mahal. Kestabilan sinyal internet diperlukan agar proses pembelajaran tidak terganggu, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun, di antara penyebab-penyebab terkendalanya pembelajaran daring, masih banyak sekali penyebab perilaku siswa yang dapat mendukung proses pembelajaran. Di antaranya, A. Siswa yang cepat dalam belajar. Siswa yang tergolong cepat dalam belajar pada umumnya dapat menyesuaikan kegiatan belajar dalam waktu yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka tidak memerlukan waktu yang lama untuk memecahkan suatu masalah karena lebih mungkin menerima materi pelajaran. Dilihat dari tingkat kecerdasannya, anak yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata temannya bisa menjadikan tutor sebaya dalam pelajarannya. B. Siswa yang kreatif. Siswa yang kreatif ini pada umumnya siswa yang tergolong cepat, tapi banyak pula yang dari golongan normal. Siswa dalam golongan ini memperlihatkan kreativitasnya dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya mereka selalu ingin memecahkan persoalan, berani bertanya, lebih senang bekerja sendiri, dan sebagainya. Dan selanjutnya, siswa yang memiliki motivasi. Motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan motif dan tujuan sangat mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar. Karena motivasi menggerakkan organisme, mengarahkan tindakan, serta memilih tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi kehidupan individu.
Nomor 2, kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Kebudayaan lama di MTS 3 Kediri adalah 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Namun, untuk memenuhi kebijakan social distancing, hanya menggunakan senyum dan sapa. Kebudayaan yang lain yang masih dibudayakan adalah selalu menjaga kebersihan, berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan, berperilaku ramah, dan menjaga lingkungan agar selalu tampak asri. Namun, saat pembelajaran daring, MTS 3 hanya melakukan kebiasaan membaca Al-Quran sebelum kegiatan belajar dimulai dan juga pelaksanaan sholat duha. Nomor 3, upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MTSN 3 Kediri, diadakan pembekalan bagi para guru berupa pedoman dan bimbingan mengenai kurikulum yang ditetapkan di sekolah. Adapun kurikulum yang sudah diterapkan di MTSN 3 Kediri ialah kurikulum 2013, di mana siswa didorong untuk menjadi lebih aktif daripada guru. Selain itu, upaya lain seperti rapat, pengadaan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, workshop, dan lain-lain. Akan tetapi, seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 dan ditiadakannya kegiatan yang terdapat kerumunan dan banyak orang, maka kegiatan-kegiatan pembinaan guru tersebut dialihkan ke sistem daring, baik melalui Google Meet, Zoom, maupun media lainnya. Sehingga yang diharapkan meskipun tidak dapat bertatap muka dan berinteraksi secara langsung, upaya pembinaan bagi para guru tetap berjalan sesuai dengan tujuannya dan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai dengan baik. Poin B, pengamatan kompetensi utama pendidik atau guru. Nomor 1, kompetensi pedagogik. Pengertian kompetensi pedagogik dalam standar nasional pendidikan adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk hal ini, guru yang ada di MTSN 3 Kediri memiliki kemampuan dalam memahamkan prinsip-prinsip kepribadian terhadap siswa, serta mampu merancang pembelajaran dengan berkreasi, di mana potensi akademik seorang siswa dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengikuti suatu proses pembelajaran, yaitu dengan diadakan tes atau melontarkan pertanyaan. Dalam hal ini bertujuan agar seorang guru mengetahui kemampuan anak didiknya dan juga menggunakan metode diskusi aktif, yang mana dari pihak guru membagi materi baik dari buku modul ataupun materi tambahan dari guru mata pelajaran itu sendiri. Ada juga yang menggunakan video pembelajaran dari YouTube dan diberikan kepada siswa. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menjadi teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Dari segi kepribadian, para guru sudah mencerminkan seorang guru yang profesional. Mereka berpenampilan rapi dan berpenampilan layaknya pendidik. Berbicara dengan santun dengan siswa maupun guru lainnya. Dalam kepribadian, guru di MTSN 3 Kediri berpakaian rapi dalam mengajar, berbicara santun dengan siswa, disiplin dalam melaksanakan tugas, dan menjadi inspirator bagi siswa dalam belajar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru sangat memperhatikan bagaimana tata cara berbicara kepada peserta didik dan berusaha tidak membedakan antara ras, suku, dan agama. Setelah diamati bahwa di MTSN 3 Kediri terdapat bermacam ras, budaya, meskipun seperti itu, dapat dilihat bahwa siswa dan pendidik dapat menjalin hubungan yang baik, saling sapa dan tersenyum ketika mereka saling berpapasan.
Meskipun terdapat satu atau dua kata perbincangan antara guru menggunakan bahasa Jawa, namun mereka masih dalam konteks hormat menghormati. Semua guru di MTSN 3 Kediri selalu berusaha memiliki kepribadian yang baik, ramah, dan penyayang. Yang keempat, ada kompetensi profesional. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar, adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan potensi tersebut, maka akan menjadi guru yang profesional, baik secara akademis maupun non-akademis. Begitu pula dengan guru di MTSN 3 Kediri. Guru di MTSN 3 Kediri dituntut untuk profesional dan berwawasan luas. Saat menyampaikan materi, guru harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh siswa. Selain itu, guru juga sering mengkaitkan materi dengan kenyataan di lapangan. Pengetahuan guru inilah yang penting untuk mengupdate materi-materi yang sudah berkembang di lapangan. Poin C. Pengamatan pemahaman peserta didik. Nomor 1. Hasil identifikasi pengamatan peserta didik. Karakteristik setiap siswa pasti berbeda. Siswa-siswi yang saya amati di MTSN 3 Kediri sangatlah beragam. Meskipun pengamatan saya hanya melalui via WhatsApp, masih tampak terlihat ada siswa yang mempunyai karakter pendiam, ada juga yang selalu semangat, dan ada juga yang tidak merespon sama sekali, mungkin karena capek atau belum mengerti tentang materi yang disampaikan, atau mungkin tidak mempunyai kuota internet. Peserta didik di MTSN 3 Kediri memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan juga profesi orang tua yang berbeda-beda, sehingga dapat mempengaruhi karakter dari masing-masing peserta didik. Sebagian besar peserta didik di MTSN 3 Kediri sudah berperilaku baik, dan ada juga sebagian peserta didik yang masih berperilaku kurang baik, seperti berbicara yang kurang sopan terhadap guru atau bercanda yang berlebihan terhadap sesama teman yang dapat berakibat buruk. Yang kedua, tingkat partisipasi dalam proses pembelajaran. Menurut hasil pengamatan saya, tingkat partisipasi siswa di kelas hanya dapat digambarkan 75%. Namun meskipun seperti itu, merupakan persentase yang cukup baik, karena untuk membuat siswa fokus dalam pembelajaran daring sangatlah susah. Mungkin faktor 30% siswa yang tidak mendengarkan, sebab mungkin masih ada kesibukan di rumah, atau sebagian besar mempunyai kendala kesusahan sinyal. Namun, sebagian besar siswa di kelas daring, terutama yang putri, dia sudah sadar akan pentingnya belajar, pentingnya mencari ilmu untuk bekal menggapai cita-citanya, sehingga ia selalu memperhatikan setiap detail yang dijelaskan secara daring. Seperti saat ada guru, mereka semua antusias dalam menyambut dan berusaha memperhatikan. Dalam proses pembelajaran, partisipasi peserta didik di MTS 3 Kediri sudah cukup baik. Dalam artian, ketika proses pembelajaran, peserta didik dapat mengikuti belajar dengan baik, meskipun sebagian dari mereka kadang ada yang masih suka tidak memberikan respon kepada guru. Yang ketiga, pengaturan kelas. Dalam sistem pembelajaran daring di MTSN 3 Kediri, dalam mengupayakan pengaturan kelas dilakukan dalam pembentukan grup WhatsApp kelas yang terdiri dari wali kelas dan guru mata pelajaran. MTSN 3 Kediri sendiri dari beberapa kelas yakni mulai dari kelas 7, 8, dan 9 dengan masing-masing 9 kelas mulai dari kelas A sampai kelas I. Grup WhatsApp sendiri diatur per kelas dengan rata-rata murid berjumlah siswa dan juga guru sebagai admin grup guna untuk mengatur jalannya kelas. Yang keempat, problem dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Problem yang dirasakan saat kami melakukan observasi di MTSN 3 Kediri
adalah siswa-siswi yang masih terlambat masuk di kelas online. Meskipun jumlahnya tidak banyak, dalam hal ini guru memberi teguran kepada siswa, dan lambat laun siswa maupun siswi akan malu dan tidak melanggar aturan yang ada. Bagi siswa yang sudah terlalu sering melanggar dalam hal ini, semua siswa yang terkena pelanggaran, maka ia akan berurusan dengan BK. Selain untuk konsultasi, BK merupakan polisi sekolah. Poin D. Observasi proses pembelajaran. Nomor 1. Persiapan pembelajaran. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, guru membuka kelas daring sesuai jadwal mata pelajaran yang sudah ditentukan. Guru membuka kelas dengan mengirimkan pesan suara, memberi ucapan salam, dan membuka kelas. Setelah itu, guru meminta siswa untuk membaca Al-Quran secara individu di rumah masing-masing. Namun, melalui wawancara langsung yang kita lakukan di beberapa siswa, cenderung tidak melakukan kegiatan membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, selanjutnya guru menyuruh siswa untuk absensi yang dilakukan dengan mengirim nama di grup kelas. Setelah itu, guru memulai memberikan materi yang disampaikan. Yang kedua, membuka pembelajaran. Sebelum memasuki materi yang ingin disampaikan, guru berusaha untuk mendapatkan perhatian dari siswa-siswinya, seperti mengirimkan sapaan ataupun menanyakan kabar, atau memberikan pertanyaan mendasar dengan bahasa Inggris. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan siswa dapat terbiasa dan mudah menjawab pertanyaan yang serupa di lain waktu. Yang ketiga, inti pembelajaran. Proses pembelajaran di masa pandemi ini memanglah sangatlah berbeda dengan tahun lalu. Tetapi guru selalu memberikan yang terbaik agar semua siswa dan siswinya mampu belajar sebaik mungkin dalam situasi seperti ini. Ketika menjelaskan materi, guru menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun terkadang juga diselingi bahasa Jawa agar lebih akrab dengan siswa-siswinya. Kesimpulannya, setelah kami melakukan kegiatan pengamatan di MTSN 3 Kediri dalam waktu kurang lebih 2 minggu, banyak sekali yang kami temukan dalam proses pembelajaran tersebut, baik dari segi agamis, pembelajaran, sampai pada kegiatan tambahan lainnya. Dalam proses pembelajaran di MTSN 3 Kediri sudah memiliki 4 kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di MTSN 3 Kediri juga banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan ini diadakan untuk menambah nilai pendidikan karakter pada nilai akhir peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.